mencari Atlantis yang hilang di Gunung Padang. Kurang lebih seperti itulah hipotesis yang seolah diaminkan oleh sebagian besar masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang gemar menelusuri jejak sejarah dan budaya tidak hanya di Indonesia pun dunia internasional. Berawal dari sebuah a priori seorang filsuf Yunani kuno, Plato, dalam tulisannya Timaeus and Critias, yang dengan gamblang menggambarkan sebuah bangsa unggul dalam bidang pengetahuan, di mana bangsa tersebut hidup di benua Atlantis. Berdasarkan karya Plato itulah, dua ilmuwan, Dr. Arezzo Nunes dos Santos dan Stephen Oppenheimer, meneliti lebih jauh semua pemikiran tersebut. Dr. Arezzo Santos yang meneruskan karya Atlantis the Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato, Lost Civilization, dan Stephen Oppenheimer dengan karya Athens in the East mendapat respon positif dari beberapa sejarawan Indonesia. Salah satunya ialah Dr. Dhani Hilman Natawijaya. Untuk membuktikan pendapatnya, Dhani Hilman dan timnya hingga saat ini masih sibuk menelusuri Gunung Padang yang diyakini merupakan peninggalan Atlantis. Namun sejarawan lain yang bernama Diki Zainal Arifin atau akrab disapa Kang Diki memiliki keyakinan berbeda. Menurutnya, pembangunan Gunung Padang adalah bangsa Lemuria, bangsa yang menurunkan suku-suku di Nusantara sekarang ini. Kang Diki mendapatkan teori tersebut berdasarkan metode time travel atau ngimpleng, yang tentunya akan menjadi tertawaan ilmuwan-ilmuwan yang lebih mempercayai metode ilmiah untuk membuktikan sebuah teori. Meski demikian, ihwal kedua teori tersebut justru memiliki beberapa pengikut fanatiknya masing-masing. Kontroversi teori itu memang terus berkembang hangat di kalangan sejarawan. Bahkan tidak sedikit juga yang menjadikan polemik itu sebagai perdebatan politis bagi sebagian lainnya. Perdebatan antara yang mempercayai takhayul dan mereka yang rasional. Bukti dari kepercayaan bangsa Atlantis sebagai nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya begitu saja tanpa bukti nyata. Hanya buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato, Lost Civilization, karya Profesor Dr. Arezzo Santos, dan Athens in the East, karya Stephen Oppenheimer, yang menjadi pegangan mereka. Secara langsung mendatangi lokasi tersebut di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu, penulis berjumpa dengan salah seorang sesepuh di sana, Abah Dadi. Berdasarkan pemahamannya, beliau mendaraskan sejarah Gunung Padang yang diterimanya melalui folklore lisan orang tua zaman dulu yang hingga saat ini masih terus terjaga dengan pakaian yang serba hitam, tas rajutan akar, serta ikat kepala corak batik. Lelaki tua itu menuturkan apa yang menjadi kebiasaannya kepada para pengunjung situs. Awalnya, nama ini bukan Gunung Padang. Menurut cerita orang tua, namanya Nagara Siang Padang. Tempat ini dulunya merupakan Keraton Surya Padang, ucap Abah Dadi. Berdasarkan pemaparan beliau, Nagara berarti negara. Negara adalah komunitas yang punya tingkatan kasta dari masyarakat bawah, pejabat, sampai presiden. Jadi, makna nagara yang dimaksud adalah tatanan, tingkatan, atau rangkaian. Sedangkan siang berarti kesiangan atau telat, atau penghujung atau akhir. Lalu Padang punya arti cahaya atau penerang. Dari cerita turun-temurun tersebut, Abah Dadi meyakini Gunung Padang bukan sekedar bukit dan bukan sekedar situs peninggalan sejarah. Sebab tempat ini sudah sejak ratusan tahun lalu sudah disucikan, dikeramatkan, dan hal lain yang ia yakini adalah Gunung Padang merupakan sumber ilmu. Hal itu yang kemudian menyebabkan beberapa tahun belakangan ini menggerakkan beberapa tim ahli untuk meneliti lebih jauh misteri Gunung Padang dari sisi ilmiah. Banyak juga penelitian belakangan ini. Di tempat ini ada berbagai macam ilmu yang dapat digali. Ilmu arkeologi, geologi, antropologi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain, ujar Abah Dadi. Selain menyimpan ragam ilmu serta panorama alam yang begitu indah, situs Gunung Padang juga menyimpan beberapa harta karun yang tentunya tidak ternilai dengan uang, seperti metal kuno atau logam, tembikar purba, mirip pisau atau The Rolling Stone Gunung Padang, pecahan keramik, koin amulet Gunung Padang,
artefak mirip kujang, dan lain sebagainya. Di tempat ini, Gunung Padang, banyak yang bisa digali. Sekarang, orang datang ke sini karena pertimbangan keberadaan batu-batu tersebut. Apakah batu ini dibentuk dulu oleh manusia atau benda alam? Namun, nama dari jenis batu balok seperti ini adalah batu andesit. Pungkasnya, lebih lanjut, Abah Dedi memaparkan bahwa dari uji carbon dating oleh arkeolog ditafsirkan usia batu tersebut telah mencapai 15.000 tahun yang lalu. Bila mana batu ini dibentuk oleh manusia dulu, berarti sebelum masa prasejarah, sebelum dinamisme atau animisme. Namun, jika batu ini, alam juga yang bisa menata ini adalah generasi, seperti memang ditata oleh era Eyang Prabu Siliwangi. Tambahnya, sekali lagi, selain menyimpan ragam cerita yang unik, pemandangan alam yang begitu indah, harta karun yang tidak ternilai, situs Gunung Padang juga telah menjadi perhatian khusus bagi salah satu organisasi dunia yang bergerak di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, yaitu UNESCO. Dan berbagai penutup penting untuk jadi catatan bahwa terlepas dari aneka ragam cerita yang ada ihwal asal muasal Gunung Padang, justru hal demikian dapat kita jadikan sebagai khazanah negeri ini serta membagi arah pikiran untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Situs Megalitikum Gunung Padang adalah salah satu peninggalan purbakala yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tumpukan bebatuan yang tersusun rapi membuat tempat tersebut menjadi lokasi yang semakin ramai dikunjungi para wisatawan lokal. Situs yang berbentuk sebuah punden berundak tersusun atas 5 teras dengan formasi batu yang memiliki kegunaannya masing-masing. Misalnya saja, digunakan untuk kegiatan seni, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Peninggalan yang diduga merupakan situs tertua di dunia ini tentu saja menyimpan aneka ragam cerita rakyat yang terus berkembang di masyarakat luas, bahkan sampai internasional. Juru kunci Abah Dedi yang dengan keramah tamahannya menyambut serta membeberkan cerita tentang situs tersebut. Panjang lebar, beliau mendasarkan sejarah Gunung Padang yang diterimanya melalui folklore orang tua zaman dulu yang sampai saat ini masih terus terjaga dengan pakaian yang serba hitam, tas rajutan, akar serta ikat kepala corak batik. Lelaki tua itu begitu riang mentuturkan apa yang menjadi kebiasaan mereka kepada para pengunjung situs.